Jejak Misteri Alam Gaib. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam saya sampaikan kepada guru-guru saya, para alim ulama yang saya cintai, dan wabil khusus salam saya sampaikan kepada jamaah-jamaah dari Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, dan wabil khusus tentunya salam untuk sahabat-sahabat setia Jejak Misteri Alam Gaib yang selalu mengikuti konten-konten video-video saya. Kali ini saya ingin memberikan sebuah ijazah tentang perhitungan masalah jodoh atau pasangan. Nah, namun hitungan ini tidak cuman berlaku kepada orang-orang yang belum menikah saja, tapi juga berlaku kepada orang-orang yang sudah menikah juga, supaya mengetahui hasil kecocokan dari nama-nama kalian. Ini saya ambil hitungan jodoh ini diambil dari ilmu falak dan ilmu pal dan ilmu naktu. Ilmu ini biasanya digunakan oleh para kiai-kiai, para alim ulama, dan para habaib juga. Apabila ditanya oleh tamu-tamu atau jamaahnya mengenai jodoh, misalkan ada tamu bertamu menanyakan kepada para habaib, "Bib, assalamualaikum Bib." "Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Bib, saya punya calon nih Bib, punya pacar, nama pacar saya ini, nama saya ini, kira-kira nanti kelak dalam pernikahan itu bagaimana Bib, dalam rumah tangga? Kalau misalkan bagus, baik, maka saya lanjut. Kalau tidak baik, ya mohon sarannya Bib." Maka Habib itu akan menggunakan ilmu seperti ini. Jadi nanti kalian cukup menulis atau sediakan kertas sama pulpoin, lalu catat dan simpan dan diingat terus, dipelajari, boleh dipraktekkan ilmu ini. Nanti jangan lupa juga tulis di komentar "Qabil tu ijazatuka", kalau pengen mengamalkannya maka sudah halal untuk mengamalkannya. Apabila kalian tidak menulis komentar di bawah, maka haram hukumnya untuk mengamalkan ilmu yang saya berikan ini. Karena saya jarang sekali memberikan ilmu atau pelajaran seperti ini kepada semua orang. Karena saya biasanya memberikan ilmu ini kepada sahabat-sahabat karib saya, teman-teman karib, dan senior-senior di pesantren saya atau ustadz-ustadz saya dikala ngajari saya takroran atau sorogan di pesantren dulu. Namun ada beberapa santri atau murid saya juga yang sudah saya berikan juga. Namun kali ini saya akan memberikan secara sosial, secara umum. Cukup tulis di komentar "Qabil tu ijazatuka". Nanti simak saja penjelasan dari saya seperti apa, ya seperti itu. Nanti diingat-ingat, difahami dengan baik, difahami dengan betul. Ingat, segala sesuatu tentu kita harus berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan ini boleh percaya, boleh tidak, karena ini tidak 100%, hasil kebenarannya tidak 100%. Masih ada kesalahan juga, masih ada kekurangan juga. Karena ini bukan dari Allah, tapi ini memang karya dari para alim ulama tempo dahulu ya. Nah, semoga bermanfaat. Mari simak baik-baik videonya. Oke, sedulur-sedulur, sahabat-sahabat. Kali ini saya akan mencontohkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ini contohnya. Ini yang pertama ini nomor 1 adalah sururun alias sejahtera ya. Sururun alias sejahtera, artinya sejahtera. Yang nomor 2, nomor berikutnya wahusnun alias susah. Terus yang nomor 3 wakti
maun alias damai. Terus yang keempat, wanur wotun alias cerai. Terus yang nomor 5, wayusrun alias kemudahan. Nomor 6, wangusurun alias kesulitan. Nomor 7, suma syakmun alias sakit. Ini nomor 8, wa'afiyah alias sakit. Jadi perhitungan ini perlu kita ketahui, ini diambil hanya hasilnya. Misalkan contoh kecil, ini contoh ya. Ini saya tulis contoh, ini di bawah ini. Abdullah, ini nama Abdullah, terus ini nama Fatimah. Diambil huruf harokat yang hidup. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya kan? Terus yang ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, paham? Ini harokat pertama 1, 2, 3. Abdullah harokat yang hidup ada 3, berarti hasilnya 3. Terus yang Fatimah harokatnya ada 3, 1, 2, 3. Ini 3 digabungkan, 3 ditambah 3 ada 6. Nah, 6 kita hitung ke sini. Kita hitung ke sini, naik ke atas, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu apa? Nah, wa'usurun alias kesulitan. Nah, ini berarti wa'usurun alias kesulitan. Berarti apabila nama kalian Abdullah dan istri kalian atau pasangan kalian, calon istri kalian namanya Fatimah, maka di situ hasilnya kesulitan nanti. Nah, lebih baik bagaimana? Lebih baik cari yang pas. Nah, usahakan namanya yang nomor 1, 2, terus 5, nomor 1, 3, 5, sama 8. Nah, misalkan contoh kecil, nama saya Nur Samsun. Nur Samsun itu hurufnya ada berapa? Nur Syamsun itu ada 3. Terus istri saya namanya Nikmatul Khairiyah, ada berapa? 6. Nah, harokatnya ada 6 istri saya. 3 tambah 6 berapa? Kalau 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, angka 9 ini kita cari ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 9-nya mana? 9-nya ke atas lagi. 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau berarti hasilnya apa? Sejahtera. Kalau misalkan hasilnya ada 16 ya tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti hasilnya apa? Wa'afiyah. Wa'afiyah itu sehat. Seperti itu sedulur-sedulur. Nah, seperti itu sedulur-sedulur penjelasan dari saya mengenai perhitungan dalam jodoh. Jadi ketahuilah perjodohan itu atau kita untuk menikah itu tidak perlu kita menggunakan hitungan-hitungan weton ya. Weton misalkan Kamis Pahing sama Selasa Legi, itu nggak penting. Jadi ya boleh kita percaya, tapi tidak boleh kita 100% mempercayai hal tersebut, karena itu tidak ada kebenarannya sama sekali. Ayah saya juga praktisi spiritual. Ayah saya itu orang Kejawen, kakek saya juga orang Kejawen, buyut saya semua orang Kejawen. Nah, itu dari keluarga dari ayah ya. Tapi kalau keluarga dari ibu kan dari pesantren semua. Keluarga saya dari ibu semua pesantren, keluarga dari ayah semua Kejawen. Namun saya tidak pernah meninggalkan Kejawen dan saya tentunya tidak akan meninggalkan ilmu pesantren. Semuanya dua-duanya Kejawen sama pesantren tetap saya jalan seiringan ya. Saya jalan seiringan, mana yang baik saya lakukan, mana yang kurang baik saya tinggalkan. Namun seperti perhitungan perjodohan tentang mau menikah, mengenai weton dan sebagainya, kalau mengenai perjodohan itu nggak penting, saya rasa nggak penting. Mau menikah ya menikah saja. Nah, terus kalau misalkan pengen tahu hasil jodoh kalian itu
baik atau tidak baik atau kurang baik, maka pakailah hitungan ini. Hitungan ini menggunakan diambil dari sumbernya itu dari falak atau naktu. Nah, falak itu sudah tentu 85% lah, itu banyak benarnya. Nah, seperti orang mencari ini kan di bulan Ramadan, para alim ulama untuk mendeteksi bulan Ramadan itu juga menggunakan falak ya, menggunakan falak. Jadi saya rasa bisa diamalkan dengan baik-baik, jangan sedikit-sedikit diramalkan, tidak ada hubungan ramalan-ramalan. Ini tidak ramalan-ramalan, tapi ini pure dengan ini memang asli ilmu. Jadi ini pelajaran, mohon diamalkan dengan baik. Semoga berkah buat saya dan kalian semua, dan semoga bermanfaat buat saya dan kalian semua, buat kita semua. Dari saya Nur Samsun Aljawi Al Fakir, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.